Pada bagian ini, saya akan menyampaikan statistik perkembangan pariwisata untuk kondisi Oktober 2024. Pertama, saya akan menyampaikan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Pada Oktober 2024, kunjungan Wisman melalui pintu masuk utama sebanyak 1.037.336 kunjungan, sementara yang masuk melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 156.531 kunjungan. Dengan demikian, secara total jumlah kunjungan Wisman adalah 1.193.867 kunjungan atau turun sebesar 6,68% secara bulanan dan naik 22,01% secara tahunan. Secara kumulatif sepanjang Januari hingga Oktober 2024 adalah sebagai berikut. Total kunjungan Wisman mencapai 11.565.981 kunjungan atau meningkat 20,45% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Meskipun terus meningkat, total jumlah kunjungan Wisman secara kumulatif hingga Oktober tahun 2024 ini masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama sebelum pandemi, yaitu Januari-Oktober 2019 yang mencapai 13.449.106 kunjungan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah jumlah kunjungan Wisman menurut kebangsaan. Pada Oktober 2024, wisatawan berkebangsaan Malaysia masih mendominasi di tempat pertama, disusul Australia dan Singapura. Kunjungan Wisman dari Malaysia ini mengalami penurunan sebesar 17,22% secara bulanan, tetapi meningkat 40,05% secara tahunan. Wisman berkebangsaan Malaysia paling banyak masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, demikian juga dengan Wisman berkebangsaan Tiongkok, masuk paling banyak melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Wisman berkebangsaan Australia paling banyak masuk melalui Bandara Ngurah Rai. Dalam hal rata-rata lama tinggal, pada Oktober 2024, Wisman termasuk pelintas batas menghabiskan sekitar 7,28 malam di Indonesia. Selanjutnya, mari kita masuk pada bagian wisatawan Nusantara atau Wisnus. Pada Oktober 2024, jumlah perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan Nusantara mencapai 81,43 juta perjalanan atau lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebanyak 83,36 juta perjalanan atau kira-kira turun sebesar 2,32% secara mantuman. Penurunan ini disebabkan karena di bulan Oktober 2024 tidak ada libur nasional atau cuti bersama dan jumlah event atau festival yang jumlahnya tidak sebanyak September 2024. Sementara itu, dibandingkan dengan Oktober 2023, perjalanan Wisnus mengalami peningkatan sebesar 29,88%. Sehingga secara kumulatif hingga Oktober 2024, jumlah perjalanan Wisnus mencapai 839,39 juta perjalanan
atau meningkat sebesar 21,87% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Jumlah perjalanan Wisnus hingga bulan ke-10 tahun ini sudah melampaui jumlah perjalanan Wisnus sepanjang tahun 2019 atau periode sebelum pandemi. Bapak Ibu yang saya hormati, jika kita lihat daerah tujuan utama dari pelaku perjalanan Wisnus hingga Oktober 2024 adalah sebagai berikut. Dari total sebanyak 839,39 juta perjalanan yang dilakukan Wisnus, sebagian besar atau sebesar 69,42% ini dilakukan ke Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai provinsi tujuan utama dengan jumlah perjalanan terbanyak dan proporsi sebesar 21,69% dari total perjalanan Wisnus. Adapun provinsi luar Pulau Jawa yang menjadi tujuan perjalanan tertinggi adalah Sumatera Utara dengan proporsi sebesar 4,19% dari total perjalanan Wisnus. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan perkembangan jumlah perjalanan orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri atau yang disebut dengan Wisnas. Pada Oktober 2024 terdapat 731.006 perjalanan Wisnas. Angka tersebut naik baik secara bulanan maupun secara tahunan. Secara kumulatif, jumlah perjalanan Wisnas sepanjang Januari hingga Oktober 2024 adalah mencapai 7.382.914 perjalanan atau meningkat 19,48% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Jumlah perjalanan Wisnas hingga Oktober di tahun 2024 ini masih lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama saat sebelum pandemi, yaitu Januari sampai dengan Oktober 2019. Namun, ini merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya adalah statistik lain terkait Wisnas pada Oktober 2024. Jumlah wisatawan nasional ke Malaysia mencapai 216.000 perjalanan, disusul oleh Arab Saudi sebanyak 116.310 perjalanan dan Singapura sebanyak 185.000 perjalanan. Dari 3 negara tersebut, jumlah perjalanan Wisnas ke Malaysia dan Singapura mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, sementara ke Arab Saudi mengalami penurunan tipis. Dalam hal pintu kedatangan Wisnas, Bandara Soekarno-Hatta berada di posisi pertama, yaitu sekitar 390.340 perjalanan, disusul Pelabuhan Batam di Kepulauan Riau dan Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara. Berikutnya adalah perkembangan tingkat hunian kamar. Tingkat penghunian kamar Oktober 2024 mencapai 55,67% atau mengalami peningkatan secara bulanan dan secara tahunan juga mengalami peningkatan sebesar 2,65% poin. TPK hotel klasifikasi bintang tertinggi tercatat di Provinsi Kaltim, yaitu sebesar 72,74%,
yang didorong antara lain oleh beberapa event di Balikpapan dan Samarinda seperti Kaltim Ethnic World and Music Festival, Nusantara TNI Fun Run di IKN, juga World Walking Day, dan lain-lain. Rata-rata lama menginap pada hotel klasifikasi bintang pada Oktober 2024 adalah selama 1,64 malam, dengan rata-rata lama menginap tamu asing selama 2,56 malam, sementara tamu Indonesia menginap selama 1,53 malam. Melanjutkan slide sebelumnya, saya akan memperlihatkan bagaimana perubahan TPK Hotel Bintang tahun 2024 dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Jadi ini adalah grafik yang menunjukkan perkembangan tingkat penghunian kamar hotel bintang berdasarkan provinsi di bulan September yang berwarna gelap, dan untuk Oktober 2024 adalah yang berwarna orange. Kalau kita lihat pada grafik ini, TPK Hotel Bintang di Papua Selatan pada Oktober 2024 sebesar 67,41%. Ini adalah pertama kalinya untuk Provinsi Papua Selatan yang TPK Hotel Bintangnya menempati urutan kedua tertinggi setelah Kalimantan Timur. Jika dibandingkan dengan kondisi September 2024, TPK Hotel Bintang di Papua Selatan naik 8,79 persen poin. Tentunya hal ini didorong oleh beberapa kegiatan seperti misalnya proyek nasional food estate dan juga beberapa kegiatan pariwisata dan kunjungan di provinsi tersebut. Terakhir di bagian ini adalah tingkat penghunian kamar bintang dan non-bintang per provinsi. TPK Hotel Bintang maupun non-bintang antar provinsi relatif bervariasi. Secara umum, TPK Hotel Bintang lebih tinggi dibandingkan dengan TPK Hotel non-bintang di seluruh provinsi di Indonesia. Untuk melihat informasi lebih rinci untuk TPK Hotel Bintang maupun TPK Hotel non-bintang di masing-masing provinsi dapat dilihat pada tayangan maupun naskah BRS. Selanjutnya, saya akan menyampaikan statistik perkembangan transportasi kondisi Oktober 2024. Pada Oktober 2024, secara bulanan, jumlah penumpang angkutan udara, domestik dan internasional mengalami penurunan. Sementara angkutan laut dan kereta api mengalami peningkatan. Secara tahunan, jumlah penumpang mengalami peningkatan pada seluruh moda angkutan kecuali angkutan udara domestik. Faktor yang mendorong peningkatan atau penurunan jumlah penumpang antara lain adalah penurunan jumlah penumpang angkutan udara Oktober 2024 karena memasuki masa low season dan harga tiket pesawat yang masih tinggi. Kemudian peningkatan angkutan kereta api, jumlah hari pada bulan Oktober 2024 yang lebih banyak dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dan adanya promo tiket kereta untuk keberangkatan Oktober dalam rangka HUT ke-79 PT KAI, serta peningkatan angkutan laut karena adanya peningkatan kunjungan kapal penumpang di beberapa pelabuhan. Selanjutnya adalah untuk angkutan barang. Pada Oktober 2024, terjadi peningkatan jumlah angkutan barang secara bulanan maupun tahunan untuk seluruh moda transportasi. Untuk angkutan barang dengan moda angkutan laut domestik, peningkatan terjadi terutama karena angkutan untuk komoditas CPO, pupuk, semen, dan general cargo. Sementara itu untuk yang angkutan barang dengan moda kereta api,
Peningkatan terutama terjadi di angkutan peti kemas di Jawa dan semen di Sumatera. Demikian rilis berita resmi statistik tanggal 2 Desember 2024. Terima kasih atas perhatiannya, dan kepada Kepala BPS Provinsi saya persilakan untuk melanjutkan rilis di wilayahnya masing-masing. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.